Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan presentasi kami yaitu dengan materi bahan bakar padat dengan bahan bakar batu bara. Nah, presentasi ini disusun oleh Efek Abrilian Putra, lalu Ignatius Bastian Lauren Aji, lalu saya sendiri, dan kemudian ada Julius Fahla itu. Oke, mari kita langsung lanjutkan saja ke materi yang akan dipaparkan. Oke, yang pertama ada proses penambangan batu bara. Nah, pada proses penambangan batu bara ini ada beberapa langkah ya, ataupun bisa dibilang prosesnya. Yang pertama itu ada eh, pelakuan pengetesan pada lokasi yang telah ditentukan apakah batu bara tersebut benar adanya atau hanya sebagian kecil saja. Uh, setelah didapatkan data yang akurat mengenai material batu bara, ada langkah pertama yakni land clearing atau pembersihan ladang. Karena uh, pada aktualnya di lapangan itu lahan yang ada itu berupa bisa hutan ataupun juga seperti ladang sawit karena banyaknya pertambangan di Indonesia ini terutama untuk batu bara adalah di Kalimantan. Lalu ada overburden removal atau pengambilan material-material penutup dari batu bara itu tersebut. Nah, lalu ada selanjutnya cold getting, yaitu pengambilan material batu bara. Sebentar, untuk overburden tadi selain itu diambil atau misalkan dibuka materialnya, penutup material batu bara tersebut, overburden juga nantinya akan digunakan untuk penutup galian atau pertambangan yang ada. Jadi bisa bilang sebagai penimbun. Lalu kemudian tadi setelah cold ada cold hauling yaitu pengangkutan material menuju tempat sementara atau yang bisa digambarkan pada gambar di samping ini adalah stockroom. Lalu dari stockroom nanti material akan dibawa ke passing proses ataupun nanti yang bisa disederhanakan itu sebagai tempat untuk ini ya memisahkan antara batu bara dengan material-material lainnya yang itu menempel. Lalu setelah dari crushing process, material akan dibawa menuju ke cold bagging atau nanti bisa kena penimbangan material ataupun juga biasanya akan diangkut ke kapal. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Mike Bas. Nanti menurut ya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis batu bara. Jadi menurut SNI nomor 062389 tahun 2008 tentang klasifikasi batu bara dapat dikategorikan berdasarkan kualitasnya sebagai berikut. Jadi yang nomor satu itu ada batu bara antarsit. Jadi batu bara antarsit itu memiliki karakter yang eh, mempunyai karbon yang sangat tinggi ya. Lalu batu bara antarsit ini juga memiliki sedikit kandungan volatil dan kadar abu rendah. Lalu nomor dua ini ada batu bara bituminus, yaitu bituminus adalah batu bara yang memiliki kandungan karbon, volatil, dan kadar abu yang sedang. Jadi batu bara bituminus ini sering digunakan pada industri pembangkit listrik dan pembuatan kokas. Lalu yang ketiga ada batu bara subbituminus, yaitu batu bara yang memiliki karbon lebih rendah dari batu bara yang disebutkan di atas tadi. Tapi batu bara subbituminus ini juga memiliki eh, kadar air dan volatil meter yang lebih tinggi.
Jadi bisa dikatakan kualitas nilai kalor batu bara subbituminus ini lebih rendah dibandingkan dengan batu bara bituminus dan umumnya digunakan dalam pembangkit listrik dengan efisiensi yang lebih rendah. Lalu ada batu bara lignit. Batu bara lignit adalah batu bara dengan karbon yang rendah dan kadar air yang tinggi serta volatimeter yang tinggi. Biasanya batu bara lignit ini juga disebut dengan batu bara coklat karena memiliki kualitas nilai kalor terendah di antara semua jenis batu bara, sehingga efisiensinya dalam pembangkit listrik juga rendah. Lalu yang terakhir ada batu bara coklat. Sebagian besar adalah lignit atau batu bara dengan kandungan karbon rendah dan kadar air yang tinggi. Batu bara jenis ini lebih mudah rusak dan sering digunakan dalam pemrosesan lebih lanjut. Eh, Baik, next. Di sini saya juga akan menjelaskan nilai-nilai kalor batu bara. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan nilai kalor menurut SNI nomor 06-239/2008, yaitu yang pertama ada nilai kalor. Nilai kalor kotor atau gross calorific value, GCV. Nilai kalor bersih, net calor value atau NCV. Kadar air, moisture content. Kadar air batu bara biasanya berkisar antara 10 sampai 50%. Batu bara dengan kadar air tinggi memiliki efisien pembakaran yang lebih rendah karena energi yang digunakan untuk menguapkan air. Lalu ada kadar karbon konten. Kadar karbon konten memiliki nilai kalor yang lebih tinggi. Ini adalah faktor kunci di mana dalam menentukan kualitas batu bara. Lalu ada kadar volatil atau kadar volatil yang lebih tinggi menunjukkan bahwa batu bara mudah terbakar, tetapi dapat mempengaruhi kestabilan pembakaran dan emisi. Lalu ada kadar abu atau es konten. Batu bara dengan kadar abu tinggi dapat menyebabkan masalah pada pembangkit listrik dan efisiensi pembakaran yang rendah, serta menyebabkan pembentukan slag yang dapat merusak peralatan. Jadi slag itu seperti kerak ya. Seperti kalau kalian pengen tahu itu seperti kerak-kerak di dalam knalpot, sisa-sisa pembakaran. Jadi seperti itu. Lalu ada kadar sulfur atau sulfur konten. Kadar sulfur yang tinggi dapat menyebabkan polusi udara saat pembakaran udara, menghasilkan gas CO2 yang berkontribusi terhadap hujan asam dan polusi udara. Lalu ada indeks kekuatan penggilingan atau hard groove greenability index atau HGI. Ini mengukur kemampuan batu bara untuk digiling menjadi partikel halus. Batu bara dengan nilai HGI yang rendah, mudah digiling dan lebih efisien untuk pembakaran. Lalu di sini juga dijelaskan tentang klasifikasi kualitas batu bara berdasarkan nilai kalor atau CV. Batu bara kualitas tinggi atau high grade coal memiliki nilai kalor di atas 6.000 kilokalori per kilo. Kadar abu rendah biasanya kurang dari 10%. Lalu ada batu bara kualitas sedang atau medium grade coal, nilai kalor 5.000 sampai 6.000 kilokal per kilo. Kadar abur sedang biasanya 10 sampai 20%-an lah. Lalu yang paling rendah itu ada low grade coal yang memiliki nilai kalor di bawah 5.000 dan kadar abu lebih tinggi, yaitu lebih dari 20%. Nah, next. Oke, lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang heating value dari batu bara itu sendiri. Nah, pada heating value ini terdapat ada yang namanya lower heating value atau bisa disingkat LHV dan higher heating value atau HHV. Nah, apa sih sebenarnya dari LHV dan HHV ini dan fungsinya bagaimana? Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari rekan kita tadi, Mas Bastian, eh, LHV dan HHV ini eh, pengaruhnya ataupun dia tuh tergantung dari jenis batu baranya ya, seperti yang ada di foto sebelah kanan ini atau gambar sebelah kanan ini ada
contoh seperti pit, lalu ignite, bituminous, dan antrasit. Nah, lalu kalau rekan-rekan juga melihat ada dua arah anak panah, yang atas yang berwarna merah dan yang berwarna biru ini. Nah, untuk yang berwarna merah ini kandungan panasnya dan karbon semakin tinggi. Dan untuk yang bawah ini kelembapan kelembapannya akan semakin tinggi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi untuk urutan eh, jenis-jenis batu bara ini semakin ke kanan dari pit hingga antrasit ini kandungan panas dan karbonnya semakin tinggi ya. Dan untuk kebalikannya, jika ini ke kiri, maka kelembapannya semakin tinggi. Nah, kandungan panas dan karbon yang tinggi serta kelembapan yang tinggi ini berpengaruh dengan si LHV dan HHV di sini, di mana jika LHV ini adalah jumlah energi panas yang dilepaskan saat bahan bakar terbakar secara sempurna, dengan asumsi uap air yang dihasilkan tidak terkondensasi atau tidak menjadi cair. Sedangkan untuk HHV sendiri, dia keberadaan air dan hidrogen setelah pembakaran terjadi adalah pada keadaan terkondensasi atau eh, pada produk ini dapat menjadi cair. Nah, untuk bahan bakar batu bara sendiri ini kan eh, lebih cenderung untuk dapat diolah menjadi ini ya, endapan atau si uap ini menjadi cair. Nah, makanya semakin tinggi ataupun semakin besar karbon dan panas yang ditemui pada jenis batu bara tersebut, maka eh, LHV dan HHV-nya akan semakin tinggi dan itu berpengaruh pada proses pembuatan nanti pada gasifikasinya, gasifikasi batu bara. Lalu juga terdapat ini apa material-material pembentuk dari batu bara tersebut yang per jenisnya juga berbeda, lalu kandungan-kandungan per jenisnya itu juga berbeda. Seperti yang dijelaskan Mas Bastian tadi, bahwasanya setiap jenis batu bara ini dia memiliki kegunaan masing-masing. Nah, untuk yang lebih umum dan lebih dicari itu adalah bituminous dan antrasit, dan itu biasanya lebih diprioritaskan daripada untuk ignit dan pit tersebut. Oke, selanjutnya. Setelah itu ada gasifikasi batu bara. Nah, pada gasifikasi batu bara ini merupakan proses konversi batu bara menjadi gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri kimia seperti dimethyl ether atau DME yang dikembangkan sebagai alternatif LPG. Nah, lalu proses termokimia yang mengubah batu bara padat menjadi gas dengan menggunakan udara yang lebih sedikit daripada proses pembakaran biasa. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat spesifikasi batu bara. Alat-alatnya yaitu reaktor. Reaktor ini terbuat dari bahan kuarsa, digunakan untuk mereaksasikan batu bara dengan oksigen dan uap. Selanjutnya yang kedua pendingin. Pendingin atau yang biasa disebut scrubber. Scrubber pendingin gas untuk mendinginkan gas yang dihasilkan. Yang ketiga penangkap ter. Penangkap ter ini untuk menangkap tar yang dihasilkan oleh proses. Terus yang keempat pembersih gas. Pembersih gas untuk membersihkan gas yang dihasilkan. Terus yang kelima ada pemisah uap atau disebut dengan fog drop. Fog drop ini untuk memisahkan uap yang dihasilkan juga. Terus blower. Blower untuk mengalirkan gas yang dihasilkan. Terus kolam penampungan ter. Kolam penampungan ter ini untuk nampung tar yang dihasilkan. Selanjutnya, Oke, lalu kemudian ada cara kerja dari gasifikasi ya teman-teman. Pada proses gasifikasi batu bara ini terdapat tahapan proses gasifikasi batu bara. Yang pertama ada penguapan, lalu ada pirolisis, oksidasi, dan reduksi.
Nah, untuk penguapan sendiri itu adalah tahap awal dari proses di mana kandungan di dalam air batu bara ini akan teruapkan berdasarkan dari perbedaan titik didih oleh gas panas. Lalu kemudian proses ini juga terjadi sebelum reaksi oksidasi pembakaran dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius. Nah, di sini teman-teman, untuk yang pertama ini penguapan nih, dia akan mulai anunya di sini, mulai penguapannya. Lalu kemudian fase kedua untuk raw sickness ini atau bisa disebut dengan proses pirolisis atau setelah bahan bakar tersebut telah kering dan mengalami pemanasan pada temperatur sekitar kurang lebih 500 hingga 700 derajat Celcius dengan bantuan udara tertentu, eh, zat-zat yang tidak diinginkan akan terurai menjadi asam organik seperti arang dan zat-zat lainnya. Nah, tahapan ini juga bisa disebut dengan teknik pirolisis atau bisa dilihat di gambar nomor 2 ini. Terdapat seperti ini O2, lalu ada oksigen, dan nanti ada slag atau yang sudah dijelaskan oleh Mas Bastian tadi, bahwasanya ini endapan berupa kotoran dari salah hasil hasil pirolisis ya, teman. Lalu lanjut eh, ke nomor 3, itu ada sickness cooler atau bisa juga dibilang oksidasi. Nah, untuk sickness cooler ini atau tadi yang oksidasi ini itu adalah tahap di mana zat hasil proses ini mengalami proses pembakaran ya, menggunakan bantuan udara dan menghasilkan gas yang terbakar sempurna. Proses ini juga menghilangkan satu atau lebih dari elektrolit zat. Jadi zat-zat yang terkandung pada batu bara ini beberapa akan hilang juga saat pada proses oksidasi tersebut. Nah, lalu kemudian yang keempat atau reduksi ini itu tahap di mana tahap yang terakhir atau pada proses reduksi eh, terjadi pertukaran uap air dan reduksi karbon dioksida menjadi arang karbon. Hal yang terjadi adalah jumlah gas akan mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, itu pada yang nomor 4 ini. Jadi proses reduksi ini tadi itu eh, dia bisa dari yang nomor 2 ini, lalu dia akan mengikut ke pipa, pipe yang selanjutnya untuk pemfilteran seperti merkuri, lalu ada apa partikular dari filter juga, lalu ada masuk ke CO2 dan sulfur dan pergantian gas juga di sini. Lalu ini adalah hasil sulfur yang dari sini pemisahan antara CO2. Lalu untuk dari tabung yang CO2 dan sulfur ini bisa juga dia langsung ke arah eh, CO2 sequestration ya atau pemindahan gas untuk nantinya agar supaya bisa dilepas atau diolah lagi supaya tidak mencemari lingkungan. Lalu dan juga dia akan masuk ke eh, langkah yang keempat atau purified sickness di mana gas yang sudah bersih ini atau misalkan sisa dari hasil dari batu bara ini eh, diolah dan dijadikan sebagai pembangkit listrik dan akan dialirkan ke eh, warga sekitar ataupun daerah yang menggunakan batu bara ini sebagai bahan bakar padat ya, seperti itu. Lalu eh, oh iya tak lupa juga ini adalah gambar dari bagaimana pipa-pipa untuk proses gasifikasi itu terjadi, dan untuk gambar yang saya jelaskan sebelumnya adalah skemanya bagaimana alur-alurnya untuk proses gasifikasi tersebut. Oke, next. Dimethyl ether atau DME. Nah, sudah seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, yaitu terdapat DME
yaitu bisa sebagai pengganti dari LPG. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu apa itu DME atau dimethyl ether. Nah, dimethyl ether ini adalah gas yang ramah lingkungan dan tidak beracun, dapat digunakan sebagai alternatif pengganti LPG. Nah, DME juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel juga. Nah, lalu karakteristik dari DME ini tersebut yaitu yang pertama tidak memiliki warna tentunya, lalu tidak merusak ozon, yang ketiga tidak mengandung sulfur, keempat memiliki nyala api yang berwarna biru, lalu memiliki kesetaraan energi dengan LPG juga tentunya, lalu memiliki monostruktur kimia yang sederhana yaitu CH3OCH3. Nah, lalu dapat dicairkan seperti LPG juga, dan terakhir membakar dengan sangat bersih. Nah, lalu di sisi lain juga terdapat manfaat dari penggunaan DME atau dimethyl ether. Nah, manfaat dari DME tersebut yaitu mengurangi ketergantungan kita masyarakat yaitu pada uh, impor LPG lah. Lalu menyehatkan neraca pembayaran. Setelah itu ada ramah lingkungan juga, terutama untuk area perkotaan nih yang berjuang dengan polusi udara. Kelebihan lain dari DME juga bisa diproduksi dari berbagai sumber energi. Nah, bahan yang termasuk dapat diperbarui juga, antara lain biomasa, limbah, dan coal bed metan atau CBM. Namun saat ini batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME atau dimethyl ether. Lanjut. Ya, berikutnya ada komposisi DME dan LPG. Komposisi DME itu dimethyl ether memiliki umur rumus kimia C2H6O yang berarti terdiri dari karbon C2 atom, hidrogen 6 atom, oksigen 1 atom. Perbandingan massa komposisi massa jika dihitung berdasarkan massa atom. Karbonnya mungkin minus 52,14%, hidrogennya min 13,13%, dan oksigennya min 34,73%. Sedangkan komposisi LPG itu propana C3H8 40-60%, butananya C4H10 40-60%, isobutana C4H10 isomer. Kadang dalam jumlah kecil, etilena, propilena, butylena biasanya kurang dari 5%. Komponen tambahan atau kecilnya etil merkaptan atau C2H6S, zat pemberi bau khas LPG untuk mendeteksi kebocoran. Terus gas lain, yang kedua gas lain atau metana, etana, dan lain-lain. Bisa ada dalam jumlah kecil tergantung sumbernya. Dalam kesimpulan di slide ini, DLE itu mengandung oksigen dan lebih ramah lingkungan karena terbakar lebih bersih. Kemudian LPG adalah campuran gas hidrokarbon tanpa oksigen dengan propana dan butana sebagai komponen utama. LPG lebih umum digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan industri, sedangkan DME sedang dikembangkan sebagai alternatif LPG yang lebih ramah lingkungan. Slide berikutnya. Ini perbandingan teknologi gasifikasi batu bara. Ini di emisi DME itu 930 kg CO2 per tahun, untuk LPG-nya 745 kg CO2 per tahun. Nilai kalor dari DME itu 50,56 mg per kilo, untuk LPG-nya 30,5 mg per kilo. Untuk efisiensinya 53,75 sampai 59,13% untuk DME, dan untuk LPG 64,7 sampai 58,69%. Di sini untuk data yang diperoleh dari ini, DME memiliki nilai kalor lebih tinggi, tapi emisi karbonnya itu lebih besar dibandingkan LPG. Kemudian LPG lebih efisiensi dan lebih sedikit menghasilkan emisi CO2, tetapi memiliki nilai kalor yang lebih rendah dibandingkan DME. Sekian materi tentang pembahasan
bahan bakar padat yang bermaterial batu bara. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.